Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi MI Ar-Raudhah kelas 4 yang Ustadz sayangi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang garis dan hubungan antar garis. Nah, coba kalian lihat gambar di sebelah kiri. Ada titik-titik yang berjajar dari kiri ke kanan. Itu gambar yang nomor 1. Jaraknya sama. Begitu juga titik-titik di gambar nomor 2. Ada titik-titik dari kiri ke kanan berjarak sama. Lalu kalian lihat di gambar sebelah kanan. Gambar nomor 3. Kalian lihat titiknya dari kiri ke kanan semakin rapat, jaraknya semakin sedikit. Lalu kemudian di gambar 4, titik-titiknya kemana? Titik-titiknya hilang. Kenapa? Karena jaraknya semakin kecil. Jadi tidak bisa dilihat saking rapatnya, sehingga membentuk sebuah garis. Nah, jadi apa pengertian dari garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk garis lurus. Contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api atau sisi buku. Nah, coba kalian lihat apa pengertian dari ruas garis atau segmen garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya. Jadi kalau di gambar ini ruas garisnya dinamakan ruas garis AB. Kenapa kok disebut ruas garis AB? Karena di kedua ujungnya dibatasi oleh titik A dan titik B. A di sebelah kiri, B di sebelah kanan. Itu dinamakan ruas garis. Ada juga yang dinamakan sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, kalau di sini disebut sinar garis AB. Ya. Jadi yang sebelah kiri berubah titik, yang sebelah kanan tidak dibatasi oleh titik. Jadi bisa diperpanjang, makanya dikasih panah. Dikasih tanda panah. Itu yang dinamakan sinar garis. Ada juga yang dinamakan garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Kalau sinar garis itu cuma satu ujungnya yang diperpanjang tanpa batas. Kalau garis lurus, dua-dua ujungnya bisa diperpanjang tanpa batas. Paham? Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang saya akan menerangkan tentang hubungan antar garis. Coba di pengamatan 1 ini. Ini adalah gambar rel kereta api. Ya. Kereta api terlihat seperti garis lurus. Ada berapa? Ada 2. Jadi rel kereta apinya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua.
Nah, coba kalian baca keterangan yang di bawahnya. Anggaplah gambar di atas sebagai rel kereta api. Sebuah rel kereta api terlihat seperti garis lurus. Pada lintasan kereta api tersebut terdapat dua garis lurus yang saling berdampingan ya. Ini satu, ini dua. Apakah lintasan kereta api tersebut selalu berjarak sama? Bagaimana jika lintasan kereta api tersebut tidak berjarak sama? Ayo, bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah lintasan kereta api merupakan contoh dua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Jadi, jaraknya selalu sama. Ya, jarak di rel kereta api itu jaraknya selalu sama. Jadi ada dua garis lurus yang jaraknya selalu sama. Kenapa kok jaraknya selalu sama? Karena jika jaraknya tidak sama, maksudnya jarak itu ini loh ya, antara sini sampai sini. Nah, ini jarak. Nah, ini jarak. Jaraknya selalu sama. Kalau nanti jaraknya tidak sama, maka akan semakin berempet, semakin dempet. Kalau dempet, keretanya nggak bisa jalan. Ya. Jika jaraknya berubah, maka kereta api tidak bisa melewatinya. Nah, ini ya, keterangannya sudah jelas ya. Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga dikatakan dua garis saling sejajar. Jadi, yang dimaksud dua garis saling sejajar itu adalah ini ya. Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Ya. Jadi kalau rel kereta api kita teruskan, kalau ini kita teruskan ke sana, ini kita teruskan ke sana, ini kita teruskan ke sana, maka rel kereta api tersebut tidak pernah berpotongan dan jaraknya selalu sama. Itu disebut dua garis sejajar. Bagaimana menulisnya kalau dalam matematika? Notasi untuk dua garis sejajar adalah, nah ini ya, notasinya seperti ini. Misalnya ini ada garis K dan garis L. Ini jaraknya selalu sama. Maka jika ditulis dalam notasi matematika, K sejajar dengan L. Itu hubungan antar garis yang pertama, yaitu dua garis saling sejajar. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar kincir angin. Di bawah, tampak dua garis yang membentuk kincir angin saling memotong pada porosnya. Ini ya. Ini garis pertama, ini garis kedua. Apakah hubungan antara kedua garis tersebut? Nah, kita lihat jawabannya. Terlihat dua buah garis yang membentuk kincir angin dan saling memotong pada porosnya. Ini porosnya ya, ini poros. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Dikatakan dua garis saling berpotongan. Nah, itu ya. Jadi, kalau ada dua garis, ini garis pertama, ini garis kedua, berpotongan di salah satu titik. Nah, ini titiknya ya. Dikatakan garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Bagaimana notasi matematikanya? Ya,
Kalau garis yang berpotongan tidak membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka nih garis potongannya notasinya seperti ini, memotong N di titik O. Sedangkan apabila membentuk sudut, ini ya sudutnya, ini 90 derajat. Ini 90 derajat sudutnya. Disebut garis perpotongan tegak lurus P tegak lurus Q. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah garis yang sejajar, dua garis sejajar. Yang kedua adalah garis saling berpotongan. Kita lihat yang ketiga. Perhatikan gambar jam dinding di bawah. Jam tersebut menunjukkan pukul 12. Ya, ini jam 12 ya. Kedua jarum menunjukkan angka yang sama, yaitu angka 12. Jika jarum tersebut merupakan dua buah garis, apakah hubungan kedua garis tersebut? Nah, jadi jarum jam yang menunjukkan angka 12 itu disebut dua garis saling berimpit. Apa itu? Dua garis saling berimpit disebut dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat seperti satu garis. Dikatakan dua garis saling berimpit. Jadi, pada jarum yang menunjukkan pukul 12 sebenarnya ada dua garis. Tapi garisnya saling berimpit. Berimpit itu maksudnya apa? Bertumpuk. Ya. Menjadi satu. Nah, ini contohnya, ini gambarnya ini. Nah, ini panahnya kan ada satu garis ke sana, ada satu garis ke sini ya. Ini ada dua garis sebenarnya, garis C dan garis D, tapi saling berimpit. Ya. Kira-kira seperti itu materi hari ini. Kalian pelajari dengan baik sehingga paham dan bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.